Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan pada video kali ini aku mau bahas soal TWK. Soal yang pertama, generasi muda yang menganggap dirinya telah memiliki sikap nasionalisme terkadang dalam tindakannya tidaklah mencerminkan hal tersebut. Generasi muda harus memiliki rasa mencintai dan menjaga tanah air, bangga telah menjadi bagian Indonesia dengan segala isinya. Dibutuhkan tindakan di mana jiwa nasionalisme pada generasi muda bisa tertanam di hati sehingga nilai-nilai kebangsaan menjadi salah satu pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Perilaku yang dapat dilakukan para generasi muda demi memupuk jiwa nasionalisme diantaranya adalah, jadi inti dari pertanyaan itu adalah sikap apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk memupuk jiwa nasionalisme, kayak gitu ya teman-teman. Sikap jadi generasi muda gitu ya. Oke, kita lihat opsi jawabannya. A. Aktif dalam mempromosikan budaya daerah masing-masing. Oke, ini kita simpan dulu. B. Ikut serta dalam upacara adat kedaerahan. Oke. C. Menggunakan sosial media untuk menyebarkan berita hangat di tengah masyarakat. D. Aktif dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia di media sosial. E. Mengikuti upacara bendera di sekolah sebagai kewajiban agar tidak dihukum guru BK. Oke, sebenarnya kalau kita lihat ya opsi jawabannya ini tuh bisa dibilang betul. Cuman di sini ada kata kunci ya yang menggarisbawahi dari semua pertanyaannya adalah generasi muda, cara generasi muda sekarang ini gitu ya untuk bisa memupuk jiwa nasionalisme gitu. Nah, opsi yang tepat itu adalah yang D, teman-teman ya, dengan melakukan promosi kebudayaan di Indonesia melalui media sosial. Jadi dengan berkembangnya media sosial di generasi sekarang ini itu bisa dijadikan salah satu alat juga ya teman-teman untuk melakukan promosi terhadap kebudayaan kita. Oke, aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Bangsa Indonesia akan menjalani ritual politik hajatan akbar, yakni pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden atau pilpres pada 14 Februari 2024. 3 calon presiden dan calon wakil presiden atau cawapres akan bertarung dalam pilpres, yakni Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD. Selain sebagai pesta demokrasi, kegiatan ini cukup rentan mengakibatkan perbedaan pandangan politik yang berujung kepada terpecahnya masyarakat menjadi beberapa kubu. Sikap yang tepat untuk menanggapi hal tersebut adalah A. Akan memilih sesuai hati nurani tanpa paksaan siapapun. B. Tidak memilih agar terhindar dari konflik. C. Menolak politik uang saat pemilu. D. Menghargai perbedaan pandangan politik dan hasil pemilihan. E. Menjadi anggota partai politik untuk memajukan bangsa dan negara. Mungkin kalau kalian lihat opsinya itu mirip-mirip ya, agak susah untuk ditebak. Cuman kita harus perhatikan juga ya, soalnya ini tuh menggarisbawahi apa gitu. Jadi apa sih poin pertanyaan dari soal ini? Nah, kalau kita lihat ya di soal, itu kata kuncinya sebenarnya ada pada perbedaan pandangan politik. Jadi saat pemilihan capres dan cawapres itu kan pasti akan ada gitu lah perbedaan pandangan politik. Jadi solusi dari perbedaan pandangan itu adalah dengan menghargai perbedaan pandangan politik dan hasil pemilu. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang D ya teman-teman. Sebelum aku lanjut ke soal berikutnya, banyak dari kalian nih yang tanya ke aku, Kak, di mana sih tempat untuk latihan SKD CPNS? Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian kelas untuk latihan soal SKD buat yang masih awam banget nih dan masih awal ya untuk ikut tes SKD ini karena di kelas ini juga ada live mentoring setiap malam selama 21 hari dan ada banyak benefit lainnya. Di mana lagi kalau bukan di Bisa CPNS. Untuk cara daftarnya, kalian bisa akses websitenya yaitu di bisa.cpns.com. Lalu kalian tinggal pilih garis 3 di pojok kanan atas, lalu klik masuk. Nah, kalau kalian belum punya akun, bisa klik daftar. Jadi kalian buat akun dulu ya, registrasi dulu. Nah, kalau seandainya kalian sudah daftar, kalian bisa langsung aja login dengan email dan juga password yang telah kalian buat sebelumnya.
Lalu tinggal klik masuk. Setelah kalian masuk, tinggal pilih aja garis 3 di pojok kanan atas, lalu kalian klik pembelian SKD, dan kalian bisa di sini masukkan kode voucher dari aku ya, supaya kalian itu dapat potongan harga 20.000. Nah, kode vouchernya itu adalah bisa CPNS Arta. Lihat besar kecil hurufnya ya teman-teman, huruf B-nya besar, huruf C-nya besar, dan juga huruf A-nya besar. Lalu tinggal kalian klik pakai. Nah, kalian bisa scroll ke bawah. Di situ ada paket SKD VVIP Batch 3 2024. Nah, kalian bisa daftar paket ini ya teman-teman untuk mendapatkan penawaran terbaik dan juga kelebihan yang nanti bisa kalian nikmati tentunya. Tinggal klik beli. Lalu nanti kalian akan mendapatkan informasi pembayaran. Nah, untuk cara melakukan pembayarannya, kalian bisa tinggal klik aja. Dan kalian bisa sesuaikan juga ya untuk metode pembayarannya dengan menggunakan apa gitu. Jadi, misalkan nih untuk Bank BNI ya. Jadi di sini udah ada untuk virtual account dan juga nominal harga yang harus dibayarkan. Di sini tertera ya untuk tahapan-tahapan dalam melakukan pembayarannya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi ya. Nah, dengan kalian ikut kelas itu, kalian bisa puas tuh tanya-tanya ke mentor karena ada benefit tadi ya. Dan kalian juga jadi lebih jago ketika mengerjakan soal saat tes nanti. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin ada kebingungan terkait cara daftar maupun pembayarannya, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa daftar. Oke, aku mau lanjut ke soal yang berikutnya. Nasionalisme sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kecintaan dan kehormatan terhadap bangsanya sendiri. Nasionalisme yang bersumber dari kecintaan terhadap tanah air dapat dijadikan acuan untuk mengembalikan semangat perjuangan para pahlawan, sehingga arus globalisasi yang kurang cocok dengan paham ideologi Pancasila dapat kita cegah. Adapun upaya yang tepat untuk menanamkan nasionalisme yang sesuai hakikat dan tujuan nasionalisme yaitu A. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, serta membangun dan mempererat tali persaudaraan antar anggota masyarakat. B. Membangun sikap saling percaya antar masyarakat sehingga timbul persatuan dan kesatuan yang dilandasi atas kepercayaan. C. Mengembangkan sistem pemerintahan yang berdaulat berdasarkan demokrasi. D. Membangun sikap ekstremisme dalam bernegara. E. Mengambil pelajaran dari sejarah negara-negara yang menganut paham chauvinisme dalam bernegara. Jadi kalau kalian lihat opsi jawabannya pasti agak cukup bingung juga ya teman-teman. Dan di sini aku mau kasih tips buat kalian jawab itu lagi-lagi adalah lihat ke konteks soalnya itu seperti apa. Yang dibahas pada soal itu apa gitu ya. Nah kalau kalian lihat di sini ya, nasionalisme sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kecintaan dan kehormatan terhadap bangsanya sendiri. Ya, di situ ada kata kecintaan. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang A, teman-teman ya. Dengan menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, serta membangun dan mempererat tali persaudaraan antar anggota masyarakat. Oke, di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan lagi. Jadi kalian bisa jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Nah, kalian bisa taruh jawaban kalian di kolom komentar yang ada di bawah ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.